disiarkan dari Jalan Ahmad Yani Turen. Inilah Radio Al-Azhar FM. Radio Al-Azhar FM. Sarana informasi dan dakwah. Sarana informasi dan dakwah. Hadirat jamaah zikir Ahad pagi yang dimuliakan Allah. Tidak banyak jumlahnya hamba-hamba Allah yang dipilih. Sesuatu yang dipilih itu biasanya yang agak baik, atau mungkin yang bagus, atau bahkan mungkin yang istimewa. Sesuatu yang tidak dipilih itu namanya disotir. Mudah-mudahan awake dhewe beberapa puluh orang yang ada di masjid ini berharap muga-muga dadi kaulane Gusti Allah sing dipilih karo Gusti Allah. Mungkin mawon indikasinya, mungkin mawon nggih niki husnudzon mawon teng pangeran. Indikasinya adalah udarane ademe kaya ngene. Situasinya juga sana sini beritanya juga kurang membahagiakan, akan tetapi kita masih dipilih oleh Allah bisa iktikaf di masjid ini pagi hari ini di tengah-tengah kedinginan seperti ini. Mudah-mudahan awake dhewe salah satu atau kelompok atau jamaah yang dipilih oleh Allah, ditakdirkan orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah, selalu ingat kepada Allah, selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita mesti punya hajat kesehatan, hajat kebutuhan makan, kebutuhan berkedip, kebutuhan bernafas, kebutuhan berumah tangga, kebutuhan melayani putra-putri kita di rumah. Semuanya kebutuhan mudah-mudahan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jumat Legi kemarin kebetulan saya ada amanah khutbah di salah satu masjid. Tepatnya di Sendang Biru di tepi pantai. Saya tidak tahu begitu saya di atas mimbar setelah syarat dan rukunnya khutbah saya sampaikan, saya itu tiba-tiba kepingin muni. Lah muni saya itu seperti ini.
Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Itu dawuh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kondisi seperti ini itu kadang-kadang orang lupa dengan dawuh-dawuh pangeran. Kesana beritanya begitu, ke situ beritanya begini, kemana beritanya seperti itu. Seolah-olah kita itu tidak pernah diberi nikmat oleh Allah. Padahal nek dibanding nikmate Gusti Allah ambek berita yang muncul saat ini, itu sama sekali tidak bisa dibandingkan. Belas ora kena dibanding, nikmate Gusti Allah tetap berjalan, tapi dengan kondisi ini seolah-olah Gusti Allah gak tahu ngedum kenikmatan. Ini yang perlu harus diingat kembali, bahwa la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kita sekarang sedang ada di jalan yang licin. Hati-hati supaya keimanan kita, akidah kita, ucapan kita, tindakan kita jangan sampai mudah terpreset oleh kondisi saat ini. Tetap kita mengikuti semua peraturan yang ada, semua kaifiyah kita ikuti, tetapi gocelane akidah ya wae dhewe jangan pernah uwal. Allahumma sholli ala Muhammad. La in syakartum la azidannakum. Lek temen iso mensyukuri apa ae teliti banget, aku sik diparingi iso njangka, aku sik diparingi iso obah, aku sik diparingi iso jamaah, aku sik diparingi iso bernafas, aku sik diparingi iso berkedip. Niki jenengan hitung, akhirnya nanti ketemu bahwa nikmat Allah jauh lebih besar ketimbang kondisi saat ini. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kula niku kemarin pas takziah di mana saya lupa ya. Pas takziah itu teman-teman saya itu sebagian sudah banyak yang mendahului dipanggil oleh Allah. Termasuk senior-senior saya. Di masjid ini terlalu banyak, bukan banyak, terlalu banyak senior-senior kami, kita yang sudah dipanggil oleh Allah. Saya belajar kenal masjid itu zamannya masjid ini masih piannya itu gedek. Beliau Aba Mame, Aba Mu'alimin, Khazin Khalil, yaitu itu sudah senior-senior banget. Saya masih mulai kenal dengan masjid karena saya datang tahun 81 waktu itu. Terus kemudian waktu berjalan, saya mengetahui bini sepuh yang ada di sini. Dulu itu yang aktif jamaah sholat subuh, aktif jamaah maksud saya, itu adalah bapak beliau almarhum Bapak Abdul Majid di sebelah selatan masjid ini, suaminya Bu Siti. Itu karena kondisi usia dan sakit akhirnya meninggal dunia. Pokoknya jumlahnya jamaah masjid sing istiqomah itu kadang-kadang saya berpikir itu, wah ternyata saya sudah agak sedikit lama ya kenal dengan masjid itu. Beliau-beliau sudah jauh mendahului. Pak Taji, Pak Sutaji dulu juga aktif. Pak Rebo itu juga aktif. Bu Taji kemarin. Pak Tauhid, Masya Allah, semuanya yang istiqomah di sini ternyata sudah banyak yang mendahului kita. Kita perlu introspeksi, kita perlu mawas diri. Kudu iso eling-eling, ternyata saya sudah banyak ditinggalkan oleh jamaah-jamaah yang lain. Kalau hati sudah dikondisikan seperti itu, insya Allah dipaksa seperti itu, mau tidak mau pasti kesadaran akan muncul bahwa kesempatan emas hadir di masjid ini suatu saat pasti kita tidak akan bisa hadir ke sini. Makanya kadang-kadang dengan nawaitu bismillahirrahmanirrahim, saya itu juga nekat
ya datanglah ke sini, kadang-kadang asar kalau ada waktu, insya Allah berusaha untuk ke sini. Zuhur kadang-kadang, ya walaupun belum bisa istiqomah, tapi minimal kesempatan emas di dalam hati kita harus ada pikiran, walah pumpung ada kesempatan, meninggalkan aktivitas sebentar, kita tinggal sebentar untuk meluncur ke masjid, idep-idep kenal dengan masjid kita. Dan tadi sudah dipanggil oleh Allah suara-suara muadzin yang bagus. Wong kadang-kadang saya itu kalau kesini pas kebetulan mawon, pas naik kebetulan, waya aku ngimami, pas kebetulan juga nggak ada yang azan pas subuhan begini. Jadi saya kadang-kadang juga azan, kadang-kadang juga ngimami, Masya Allah. Ini saya mohon ada generasi-generasi yang terus-menerus dibangun, dikondisikan supaya masjid selevel Al-Azhar ini muadzinnya jangan muadzin-muadzin yang kurang bagus lah. Muadzinnya paling tidak yang representatif dari nafasnya, dari suaranya, dari kefasihannya, dari lagunya dan seterusnya. Ini adalah bagian dari memakmurkan Masjid Al-Azhar ini. Ketika beliau Mbah Haji Imam Sibaweh menyampaikan bahwa orang-orang yang memakmurkan masjid, ya, saya lupa ingat waktu itu, orang-orang yang memakmurkan masjid itu besok masjid ini akan berubah menjadi sebuah kendaraan raksasa yang indah, yang bentuknya luar biasa menggiurkan, tiba-tiba berjalan menuju hisab, Siratul Mustaqim itu, masjid itu ternyata penumpang-penumpangnya adalah orang-orang yang memakmurkan masjid. Mudah-mudahan kita yang mengisi jamaah ini bagian dari orang-orang yang memakmurkan masjid. Kan memang variabel memakmurkan masjid itu ya jumlahnya memang luar biasa banyak, mulai dari tukang parkirnya, keamanannya, airnya, kebersihannya, ya penerangannya, ya sound systemnya, ya tukang sapunya. Tidak cukup hanya itu, tetapi kita semuanya yang hadir ini adalah bagian dari hamba-hamba Allah yang ingin memakmurkan masjid. Mudah-mudahan apa yang digambarkan oleh Rasulullah bahwa masjid akan berubah menjadi sebuah kendaraan yang indah, yang cepat. Bahkan para malaikat itu menanyakan, wah, jangan-jangan kendaraan yang bagus itu tumpakannya para nabi, para wali. Ternyata tidak. Ternyata kendaraan yang bagus yang berjalannya begitu cepat itu adalah masjid yang sekaligus dihuni oleh para orang-orang jamaahnya yang selalu memakmurkan masjid. Muga-muga mawon awake dhewe dengan kesempatan emas yang setiap saat bisa muncul ke sini, bisa hadir di sini, bisa ikut berjamaah di sini, bisa istiqomah di sini, di dalam hatinya ada rasa ketergantungan, nyetet, bahasa rokoknya itu nyetet, bahasa kopinya itu nyetet, kepingin ke masjid. Mudah-mudahan itu bagian tanda-tanda orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.